Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih bisa dipertemukan kembali. Pada kali ini saya ditemani oleh Kak Ruli. Apa kabarnya Kak Ruli? Ya, Alhamdulillah Kak Rapil, kabar saya baik. Dan apa ya, meskipun sering kita lihat ya, Kak Rapil juga melihat cuaca ini yang sekarang ini yang mungkin ya kadang hujan dan kadang juga matahari kan. Namun perlu kita syukuri apapun keadaan yang sudah Allah berikan, tapi kita syukuri karena bisa jadi ada apa ya, ada pahala di setiap apa yang Allah berikan. Dan yang perlu kita perlu juga kita syukur teman-teman sekalian, yaitu bagaimana Allah berikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan ya kan, meskipun dalam keadaan yang kita lihat kan, namun insya Allah ini menjadi ladang pahala untuk kita. Mungkin untuk Karapil, kalau Karapil kira-kira bagaimana keadaannya, seperti apa? Alhamdulillah saya juga sehat-sehat Kak Ruli. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah kita selalu sehat terus dan mengupayakan kesehatan kita ini kita pergunakan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang menjadi pribadi yang optimis. Mungkin saya saya juga belum pernah mendengar materi yang akan disampaikan ini, dan mungkin saya juga lebih penasaran. Mungkin kalau sepengetahuan saya tentang menjadi pribadi yang optimis, berbicara tentang optimis berarti kita itu percaya diri atau melakukan segala sesuatu itu dengan semangat, dengan kepercayaan dirian kita melakukan segala sesuatu itu. Dan kadang kita juga merasa pesimis, Karoli, karena mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita putus asa atau rasa menyerah dengan keadaan. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Mungkin kira-kira bagaimana menurut Karoli? Ya, terima kasih Kak Rapil atas kesempatan. Jadi sahabat Pinadakwah yang insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita tetap syukuri, masih Allah berikan kita nikmat kesehatan dan lebih-lebih lagi nikmat kesempatannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya itu, karena meskipun dalam keadaan seperti ini kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ya kan? Karena untuk untuk menguasai bumi ini kan kita butuh ilmu kan? Apalagi menguasai nanti ketika sudah meninggal kan, kita juga tetap butuh ilmu, ya kan? Karena semuanya tetap butuh ilmu. Namun seperti Karapil bilang atau katakan tadi, bahwa kita akan membahas tentang menjadi pribadi yang optimis. Menurut Karapil kan ada statement bahwa yang mana optimis itu kan kita percaya diri atau disebut dengan PD. Bukan PD itu ya, tapi percaya diri. Nah, mas kalian, kalau sebelum saya membahas tentang percaya diri lebih dalam, mungkin kita bisa melihat fakta-fakta sekarang kan terjadi. Bagaimana orang itu ketika dia mau tampil, bahkan untuk melatih skillnya pasti ada penyakit insecure ya, bukan insinyur, namun insecure. Atau disebut kurang percaya diri kan. Ini balikan dari optimis kan. Ini macam Karapil katakan tadi kan, pesimis atau kurang percaya diri. Nah, itu kira-kira apalagi kan kita lihat sekarang siswa-siswa, apalagi anak muda, ya kan. Itu bahasa kasarnya kalau menurut saya sih, Karapil itu malu bukan pada tempatnya. Ya kan. Maka dari itu kita harus memposisikan malu ini kan. Artinya bukan malu yang sebenarnya tidak harus kita miliki, namun bagaimana kita memposisikan malu kita itu agar lebih produktif lagi. Ya kan. Mungkin Karapil punya bisa melihat orang-orang sekitar kita ya mungkin kurang percaya diri. Iya kan? Atau pernah juga kita pribadi juga pernah teman-teman sekalian, kita di posisi bagaimana kita itu mungkin pernah tidak bisa tampil seperti ini di kamera, kita pasti 1-2 kalimat langsung bahkan terbata-bata bahkan langsung blank, kosong di kepala. Akhirnya kita ulang-ulang, bahkan teman-teman sekalian yang kita lakukan juga ini kadang kita cut kita potong-potong, karena bisa jadi kita juga ada pas mau tampil itu kita langsung kena penyakit pesimis tadi kan, insecure atau kurang percaya diri. Nah, itu Karapil mungkin kita harus melihat bagaimana keadaan sekarang kan, sebelum kita membahas tentang pesimis ini. Bukan pesimis namun optimis kan. Kita harus melihat bagaimana lingkungan kita. Mungkin Karapil pernah melihat bagaimana keadaan orang-orang sekarang. Artinya sebelum kita melangkah lebih jauh, kira-kira menurut Karapil bagaimana orang-orang yang sekarang? Kadang kalau berbicara tentang
optimis, Iya. kadang saya juga apa ya merasa kurang percaya diri atau pesimis. Eh, Salah satu contohnya dengan saya pribadi mungkin saya itu kurang optimis mungkin dari segi saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya? Melihat mungkin ini bisa jadi pelajaran juga untuk teman-teman sekalian. Eh, Mungkin saya terlalu banyak maksiatnya dan apa ya, jangan sampai dicontoh ya. Ini cuma sebagai pelajaran saja. Mungkin saya terlalu banyak maksiatnya, jadi saya itu seperti pesimis atau putus asa dengan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan saya itu apa ya merasa malu untuk sholat saja itu saya kadang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang saya ya Allah saya nggak pantas. Kadang saya apa ya tidak sempatasnya saya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan saya yang baru saja melakukan maksiat. Itu kan itu yang bisa apa ya bisa saya sharing kepada teman-teman sekalian. Jangan sampai kita berbuat maksiat secara terus-menerus. Karena akan tiba saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan dihadapkan dengan akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan maksiat tetapi tidak mengingat Allah, pasti kita akan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Karul kalau menurut saya. Ya, jadi bagus sekali teman-teman sekalian Karapil bahwa yang mana lawannya dari optimis kan. Ini teman-teman sekalian sebelum kita membahas tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang optimis, kita harus tahu juga kira-kira apa yang mendasari kita itu sampai harus menimbulkan sifat optimis kan. Yang Karapil tadi sudah apa ya sharing ya teman-teman sekalian, bukan untuk dicontoh, namun kita sering muhasabah diri sebelum apa ya sebelum kita dihisap di yaumil akhir atau di hari penghisapan, iya kan, kita harus menghisap diri kita, artinya introspeksi diri tiap hari. Jangan sampai hari demi hari justru kita melakukan hal-hal maksiat kan, seperti Karapil bilang bahwa dia mana pesimis, dia itu merasa bahwa dia malu dengan maksiat-maksiat yang sudah pernah dibuat dan kemudian tiba-tiba mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Namun harus kita ketahui Karapil bahwa yang mana Allah itu tidak pernah membiarkan orang-orang itu berputus asa. Justru meskipun kita banyak dosa seperti apapun, Allah tetap memberikan pintu tobat kepada kita. Namun bagaimana cara kita untuk menjemput itu? Ya kan? Namun sering kita lihat ada orang-orang yang ya sebenarnya dia juga paham aktivitasnya ini sebenarnya banyak maksiat, hanya saja untuk bertobat itu kadang bisa mengatakan nanti saya sudah kalau tua kan. Ini kan sebenarnya teman-teman sekalian teka-teki kematian tidak kita tahu teman-teman sekalian. Jangan pernah punya statement bahwa kita akan berubah nanti sudah tua, ya kan. Justru kita karena kematian ini teka-teki makanya kita harus siapkan. Ya kan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan kita tentang optimis ini. Kalau saya pribadi melihat Karapil bahwa orang-orang yang agak sulit menimbulkan sifat optimis ini sering kita lihat kan orang-orang yang mungkin kurang percaya diri. Kira-kira masalahnya itu kan kita lihat kan. Masalahnya gara-gara apa? Gara-gara mungkin mereka kurang belajar. Bahkan ya gara-gara tadi itu kena penyakit insecure kan. Karena mereka kurang percaya diri. Teman-teman sekalian perlu kita harus ingat bahwa yang mana kita harus menempatkan diri jangan sampai hari-hari kita itu lebih banyak insecure. Sering kita lihat masalah-masalah sekarang itu kan itu fakta-fakta orang-orang yang tidak bisa tampil di depan bahkan untuk menyampaikan kebaikan karena itu kan kurang percaya diri, iya kan, dan kurang belajar. Karena kalau kita mau menyampaikan kan pasti belajar kan. Dan teman-teman sekalian perlu kita ingat sesuatu yang kita buat itu harus kita pikirkan. Tidak mungkin Karapil sudah buat baru dia berpikir kan. Maka itu harus kita ketahui teman-teman sekalian, informasi-informasi yang masuk di kepala kita itu usahakan informasi yang baik. Karena masalahnya itu di situ. Karena kita itu berbuat sesuai apa yang kita pahami kan. Tidak mungkin kita berbuat dulu baru habis kita berpikir kan. Kita itu sebelum berbuat kita berpikir dulu kan. Kira-kira Karapil bagaimana? Dia berbuat dulu atau memikirkan dulu atau dia berbuat? Berpikir dulu. Teman-teman sekalian kita harus berpikir dulu. Maka dari itu sebelum kita berpikir kemudian kita berbuat, maka dari itu masukkanlah informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang baik di kepala kita. Jangan sampai kita kebanyakan informasi ya tentang hal-hal yang maksiat. Itu Karapil mungkin masalah untuk orang-orang yang sering pesimis kan.
Maka dari itu kita harus banyak-banyak belajar. Dan itu mungkin Karapil. Oh ya. Bagus sekali penjelasan tentang masalahnya itu. Kira-kira solusinya itu seperti apa Karuli untuk menjadi pribadi yang optimis itu seperti apa? Jadi teman-teman sekalian, sahabat penadawa yang selalu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum mungkin saya memberikan solusi atau bagaimana cara kita menimbulkan sifat atau sikap optimis, mungkin teman-teman sekalian saya cuma ingin bacakan sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al Imran ayat 110. Teman-teman sekalian, harus kita ketahui bahwa kita ini adalah khair umat terbaik, ya kan? Jangan sampai kita berputus asa, karena putus asanya seorang umat muslim, apalagi umatnya Nabi Muhammad, itu sangat berharga. Apalagi kita tidak pernah mengingat bahkan kita itu merasa hampa, kita itu bahkan kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya teman-teman sekalian, perlu kita mesti mengkarapil katakan tadi, bahwa kita itu harus malu ketika kita bermaksiat. Jangan sampai kita tidak punya malu lagi, bahkan kita tidak takut lagi untuk bermaksiat. Sering kita lihat ada orang-orang yang bermaksiat namun dia anggap ya biasa-biasa saja kan. Bahkan ketika kita mau berbicara tentang perkara surga neraka, mungkin dia bilang ente terlalu soleh kan. Mending kita bisa dikatakan teman sekalian, kita jadi pribadi yang sok-sok soleh daripada dia yang sok-sok salah kan. Teman-teman sekalian, saya kembali lagi di perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Al Imran, yaitu mengatakan bahwa kamu adalah umat Islam, adalah umat yang terbaik. Ini kita dikatakan umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, artinya yang baik, dan kemudian mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini Karapil dikatakan dalam surat Al Imran ayat 110 bahwa kita itu adalah umat terbaik, karena kita adalah orang yang insya Allah mencegah dari orang-orang yang berbuat mungkar atau kerusakan di bumi ini. Maka dari teman-teman sekalian, kita jadilah orang-orang yang senantiasa mencegah orang-orang berbuat mungkar. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang-orang yang membuat kemungkaran. Ini kan akan mengundang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali lagi kepada kepada solusi ya, lebih solusi kepada bagaimana kita lebih menimbulkan sifat optimis daripada pesimis ya. Yang pertama itu niatkan luruskan niatkan kita hanya semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa tidak lain dan tidak bukan Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Maka dari itu ketika kita punya statement bahwa kita tidak punya tujuan, di Quran kan sudah dikatakan bahwa kita ini tujuannya hanya untuk beribadah. Jangan banyak main, ya kan? Sering kita lihat orang main kan. Namun ya ini juga kadang yang harus kita koreksi teman-teman sekalian. Ketika kita menjadi orang yang baik, upayakanlah perangkat kita juga mendukung kepada kebaikan. Contoh seperti apa? Contoh kalau kita jadi orang baik, punya perangkat contoh macam handphone. Ketika ada video ceramah, kita justru skip. Ketika ada video yang mohon maaf ya, orang joget-joget, justru kita lebih suka. Ini kan bagaimana orang yang mau punya keinginan ingin berbuat baik, namun perangkat pendukungnya tidak baik. Itu kan tidak masuk akal kan? Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin jadi baik, berupayalah bagaimana perangkat pendukung juga yang baik. Ketika Allah berikan kita nikmat punya handphone, itu dimanfaatkan untuk belajar. Ya, alangkah baiknya belajar ilmu agama agar kita bisa terjauhi dari maksiat. Yang kemudian yang kedua, Karapil, setelah kita meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga kita harus melihat lingkaran teman. Ya kan? Jangan sampai kita sembarang berteman. Artinya dalam hal ini jangan juga memilih, namun untuk menjadikan sahabat itu kita harus betul-betul mencari orang yang bisa mengajak kita dalam ketaatan. Ya kan? Bagaimana kita mau jadi orang baik namun dengan lingkungan kita yang kurang baik kan? Itu kurang sinkron. Jadi kemudian setelah kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian kita mencari lingkaran orang-orang yang baik, dan kemudian juga kita juga harus menyaring atau memfilter informasi yang masuk di kepala kita, ya kan? Karena harus kita ketahui teman-teman sekalian, ada dua kurang lebih panca indera yang harus kita jaga, jangan sampai ini rusak teman-teman sekalian. Yang harus kita jaga yaitu panca indera mata, kemudian telinga. Mungkin Karapil sudah dengar kan? Iya. Nah, yaitu mata dan telinga. Jangan sampai dua ini kita manfaatkan untuk hal maksiat. Karena dua panca indera ini teman-teman sekalian atau sahabat pendakwah itu akan langsung ditransfer ke otak, ya kan? Setelah ditransfer ke otak itu kan membuat membuat gaya kan, atau membuat refleksi. Setelah kita masuk ke dalam otak kita, akhirnya karena informasi-informasi ini yang kurang baik, akhirnya tingkah laku juga kita kurang baik.
Iya, maka dari itu Karapil ya itu kurang lebih saran-saran Karapil. Kurang lebih 3 poin kalau menurut saya. Mungkin Karapil juga ada bisa menambahkan ya. Silakan Karapil. Eh, Kalau untuk solusinya yang diberikan Kak Ruli, saya apa ya, setuju saja, karena mungkin memang benar juga 3 poin ini adalah poin yang paling berpengaruh ketika kita ingin menjadikan pribadi kita yang lebih optimis lagi. Mungkin ada satu poin yang ingin saya tambahkan, Kak Ruli. Apa ya? Kita harus mengkaji Islam itu secara menyeluruh atau secara kafah, artinya menyeluruh. Jadi ketika kita mengkaji Islam itu jangan cuman satu-satu atau setengah-setengah. Yang seharusnya kita harus mengkaji Islam itu secara menyeluruh. Jadi aturannya itu secara keseluruhan. Jadi seperti itu, Karul. Jadi itu mungkin tambahan dari saya, Karuli. Sudah tidak ada yang bisa ditambahkan. Ya mungkin Karapil ini ya insya Allah ini ya closing statement ya. Ya tahu penutup teman-teman sekalian. Jadi karena apa ya materi kita ini tentang menjadi pribadi yang optimis, teman-teman sekalian perlu kita ingat jangan pernah kita itu merasa bahwa diri kita itu rendah. Karena sering orang yang tidak mau tampil itu kan dia rasa dia kurang. Iya kan? Karena kurang percaya diri, kurang pede, bahwa dia rasa bahwa dia itu adalah orang-orang yang sudah Allah ciptakan dalam keadaan yang apa ya, yang punya keterbatasan. Teman-teman sekalian perlu kita ingat Allah sudah mengatakan bahwa kita itu adalah khair umat terbaik. Masa iya kita diciptakan dalam kekurangan kan? Justru sering kita lihat ada orang-orang yang luar biasa, teman-teman sekalian, yang bagaimana ketika Allah berikan mereka kekurangan. Contoh ya, sering kita lihat ada di hafiz Quran. Ada orang yang anak kecil perempuan kan buta. Namun ketika dia itu apa ya, dia ingin sekali. Sebenarnya ketika diwawancarai saya lihat juga teman-teman sekalian, dia sempat menangis bahwa yang mana dia ingin merasakan bagaimana nikmat apa ya, ingin melihat bumi ini. Iya, sering kita lihat ada dia itu dia itu punya keinginan ingin melihat kenikmatan bumi. Toh kita yang Allah berikan pandangan, bahkan mata kita sempurna. Kita tidak manfaatkan untuk yang baik. Dan kemudian teman-teman sekalian dikatakan juga, namun dia juga mensyukuri karena ini takdirnya. Dia tidak pernah request bahwa dia buta, namun dia punya statement atau pernyataan bahwa dia mensyukuri karena bisa jadi dengan Allah berikan dia nikmat buta, itu bisa menghafal Al-Quran, teman-teman sekalian. Maka dari itu teman-teman sekalian, yang sekarang kita Allah berikan kesempurnaan dari panca indera kita, maka dari itu manfaatkan teman-teman sekalian. Jangan pernah merasa bahwa kita itu kekurangan. Masa dengan orang-orang kita kalah dengan orang-orang yang kurang kan? Dan sebenarnya pembelajaran untuk kita supaya kita lebih semangat lagi dan percaya teman-teman sekalian bahwa kita adalah orang-orang yang sudah Allah berikan kelebihan kekurangan masing-masing. Dan ini terakhir Karapi juga, ini mungkin jadi sama-sama kita bahan renungan. Untuk perkara dunia jangan pernah kita iri. Contoh kita melihat orang yang punya kendaraan bagus, mobil bagus, akhirnya kita kan iri kan. Kalau kita mau iri dengan perkara dunia, bisa jadi kita akan berlomba-lomba mengejar dunia, ya kan. Namun teman-teman sekalian perlu kita ingat dan perlu kita tekankan dalam diri kita, justru malulah ketika kita itu masih kalah ibarat dengan orang lain. Apalagi dengan anak yang tadi itu kan, yang orang buta. Masa dia dengan keadaan yang kurang, dalam keadaan buta dia mampu menghafal Al-Quran. Kita yang saat ini Allah berikan kenikmatan sampai sekarang tidak pernah kurang, teman-teman sekalian. Kita tidak pernah ada niat untuk belajar. Iya kan, itu Karapil mungkin pesan dari saya pribadi dengan ingin melihat kisah ini, insya Allah menjadi inspirasi untuk kita bagaimana Allah berikan kesempurnaan segala apapun dalam anggota tubuh kita, manfaatkan teman-teman sekalian. Karena ingat hidup hanya sekali, jangan merugi. Masya Allah, memang closing statement yang luar biasa. Jadi itu teman-teman sekalian, ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka kita juga harus memperbaiki. Tentu yang pertama itu adalah niat kita, dan mungkin sebagai dan yang lain-lainnya itu. Jadi itu teman-teman sekalian yang harus kita perbaiki. Oke teman-teman sekalian, jadi itu pembahasan dari kami. Insya Allah apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga untuk diri kami pribadi. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.